من اللغو والفضل وإلى حضرة سيدنا الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الحديث هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين. قال. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian jamaah Mushola Al-Ikhlas yang berbahagia dan para pemirsa live streaming di mana saja Anda berada. Kita lanjutkan pembahasan kita masih membicarakan tentang bid'ah. Pembagian bid'ah yang dibagi oleh Izzuddin bin Abdus Salam bahwa bid'ah terbagi kepada 5 bagian. Ada bid'ah yang sifatnya wajib, kemarin sudah kita bahas. Yang kedua, bid'ah yang bersifat muharramatun, yaitu yang sifatnya haram. Dan sekarang yang ketiga, wa mandubatun, bid'ah yang hukumnya adalah sunnah. Ka ihdatsir rubuti, seperti memperbarui atau membuat pondok-pondok pesantren. Wal madarisi, dan juga madrasah-madrasah. Jadi zaman Nabi nggak ada ya pondok pesantren, nggak ada madrasah. Ngaji ya langsung ya, pada Nabi ketemu Nabi langsung ngaji di situ ya. Belajar di situ. Nggak ada yang pakai daftar ulang dulu gitu ya, nggak pakai uang pangkal. Jadi kalau sekarang hadirin ada orang yang kemudian bilang bid'ah, nggak boleh, jangan bikin uang pangkal, ngaji di masjid langsung gitu ya. Gak usah pakai daftar hadir. Gak ada pakai daftar hadir zaman Nabi. Kalau makan-makan ada. Itu ya. Dia habis ngaji, makan-makan, nah itu ada zaman Nabi. Tapi kalau seandainya hadirin pakai daftar ulang, ya, pakai kemudian uang pangkal, nah itu enggak ada. Wa bina'il qanatiri, dan juga membangun jembatan, walaupun tidak ada, ini hukumnya sunnah. Gitu ya, dibolehkan. Jadi enggak melulu kalau seandainya bid'ah itu kemudian menjadi haram atau menjadi sesat, dan setiap pelakunya disebut adalah orang yang sesat, dan setiap orang yang sesat itu nanti di neraka itu ya. Kullu dolalatin finnar, katanya. Bangun jembatan ya. Wa kullu ihsanin, dan prinsipnya pada setiap kebaikan lam yuhad fil asril awali, yang tidak ada pada masa-masa awal, yaitu pada masa-masa awal Islam di zaman Nabi. Enggak ada, tapi kemudian dibuat setiap kebaikan, maka itu masuk kategori bid'ah. Jadi bid'ah itu sesuatu yang tidak dibuat oleh Nabi. Itu ya. Yang tidak dibuat oleh Nabi namanya bid'ah. Tapi ada yang sifatnya sunnah, yang sifatnya dianjurkan ya, seperti itu tadi. Diboleh-boleh aja kita bikin jembatan, bikin jalanan ya, cakepin. Nah itu bid'ah juga, cuman berpahala. Jadi bid'ahnya juga berpahala. Setiap kebaikan. Ada kemudian pengurus RT itu ya. Ada pengurus RW. Nah, itu bagian daripada perbuatan-perbuatan bid'ah. Tapi kemudian hadirin itu tidak berdosa. Wa makruhatun, ada bid'ah tidak dibuat zaman Nabi tapi status hukumnya makruh.
apa? Kazuhrufatil masajidi, seperti menghias-hias masjid. Wah, masjid dibikin bagus ya. Kemudian hadirin, masjidnya temboknya dibikin dari emas gitu ya. Ada yang kubahnya dari emas ya. Zaman Nabi enggak ada tuh ya. Tapi kalau dibikin makruh ya. Berlebih-lebihan di dalam membangun masjid. Sesuai dengan bangunan yang indah aja dari segi arsitektur. Wa tazwiqil masahibi, dan juga menghias-hiasi mushaf Al-Qur'an. Semacam ya, pakaian apaan lah, sutra gitu ya. Nah, itu bagiannya yang sifatnya makruh. Enggak sampai haram juga gitu ya, tidak berdosa. Cuman kurang bagus aja. Dan yang kelima, wa mubahatun. Sudah wajib, wajibatun, muharramatun, mandubatun, makruhatun. Dan yang kelima adalah mubahatun. Mubah, sifatnya netral. Kal musafahati akibat sholatis subuhi, seperti bersalam-salaman habis sembahyang. Baik habis sembahyang subuh maupun habis sembahyang asar. Bid'ah itu, enggak apa-apa, udah sifatnya mubah gitu ya. Wah, zaman Nabi enggak ada. Kalau habis sembahyang salam-salaman. Nah, zaman Nabi juga habis sembahyang buka HP juga enggak ada. Iya, enggak ada. Salam-salaman namanya dibilang bid'ah. Ya, kalau dia habis sembahyang salam, ada HP-nya diambil, dibuka langsung gitu kan ya. Giliran orang salaman enggak boleh gitu ya. Giliran buka HP boleh masa gitu ya. Jadi lucu-lucu aja jadinya. Enggak apa-apa salam-salaman, cuman salamannya jangan pas habis salam langsung. Ntar, enggak rapi. Doa dulu, zikir dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zikir dulu di situ, gitu ya. Udah rapi, beres semuanya mau pulang, nah baru udah salaman, gitu. Dan assalamualaikum, salaman dulu. Zikir dulu, gitu ya. Rapi zikir semuanya, tasbih, ya. 33, alhamdulillah 33, takbir 33, pemantas salam, doa semuanya, udah mau pulang nih, nah, baru tuh salam-salaman. Kadang-kadang kita salaman boleh, tapi nggak tahu tempatnya. Rapi salam langsung salam-salaman aja. Udah orang keganggu yang lagi zikir. Wat tawassu'i fil ma'kali, dan berluas-luas di dalam makanan. Yang dimakan berlebihan itu kan ya nggak apa-apa ya. Jangan ngirit banget jadi orang. Hidup ngirit banget, susah jalan terus. Orang kan kudunya kalau ngirit kaya, ya. Orang kalau ngirit kudunya kaya. Ngirit hidupnya. Aduh, jajan kagak mau dia. Ngorokannya aus dah gitu ya. Kalau mau jajan, ngirit-ngirit tapi kagak kaya-kaya juga. Jadi wat tawassu ya. Jadi boleh tuh kita berluas-luas dalam makanan boleh ya. Cuman jangan berlebihan juga. Jangan sampai nanti masuk kategori mubazir. Innal mubazirin kanu min ikhwanis syayatin. Sesungguhnya mubazir itu adalah kawan-kawan setan. Wala tubazir tabdzira, ya. Dilarang kita untuk bermubazir dalam makanan. Wal masyrab, boleh kita ya agak sedikit luas untuk minuman. Tiap hari minumnya air putih aja dah. Kali-kali jus itu ya. Iya bener lah. Jus kali-kali, jus alpukat gitu di rumah ya. Cappuccino gitu. Tiap hari air putih mulu. Ini lagi kadang-kadang dari gentong lagi, air gentong. Air tempayan. Iya, nanti kagak cari yang lain ya. Jus gitu ya. Gak apa-apa. Jadi nggak berdosa kalau kita berlebihan minuman. Kopi ya, cari yang enakan dikit kopinya gitu ya. Minumnya air putih lagi, air putih lagi. Sehat, iya sehat bener. Air putih sehat emang gitu ya. Jus kali-kali gitu ya.
Di rumah, bukan di sini. Enggak lah, nyindir di sini mah. Di sini emang kelasnya ini udah. Biar diangkat gimana juga nggak bakal ngangkat udah gitu. Ya. Di rumah maksudnya. Di rumah sama bini tuh siapin jus gitu ya. Di rumah bukan di sini. Ya di sini mah udah apa adanya aja. Ya. Ya, enggak ngangkat di sini mah enggak ngangkat gitu. Paksain malah jadi bubar. Gitu. Enggak usah dipaksain. Ya. Udah tahu kartunya. Gitu. Cuma dipaksain jadi bubar gitu ya. Udah dengan apa adanya aja. Wal malbas. Nah, silakan berluas-luas untuk pakaian. Nah, pakaian yang udah dekil ganti gitu ya. Cari yang apa namanya warnanya masih belum pudar gitu ya. Tapi innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah, senang dengan yang indah-indah gitu ya. Makanya seorang ulama tabi'in namanya Hasan Al-Basri itu pakaiannya mewah luar biasa. Imam Malik mewah pakaiannya. Imam Abu Hanifah muridnya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani mewah pakaiannya. Jadi jangan sampai orang Islam itu pakaiannya kalah sama orang-orang kafir gitu ya. Jadi mewah. Suatu saat ketika Sayyidina Umar bin Khattab itu menjadi khalifah, maka yang menjadi gubernur di Mesir namanya Amru bin As. Jadi hadirin, Sayyidina Umar pakaiannya 14 tambalan. Memang keadaannya seperti itu dia. Nah suatu saat Amru bin As karena gubernur di Mesir pakaiannya mewah. Dipanggil dia, sudah menghalap kepada presiden. Ditegur, kenapa pakaian kamu mewah? Saya aja cuma 14 tambelan ini, ada 14 tambelan kumuh kayak begini. Di Mesir orang-orang kaya semua. Orang-orang Mesir tadinya tuh bekas ditaklukan sama Islam, itu banyakkan orang kaya. Kalau kita gubernur tidak menampilkan pakaian mewah kayak begini, nanti disepelein. Oh begitu ya. Makanya ustadz penampilannya kudu rapi. Itu ya, jangan kalah sama muridnya. Iya benar ya. Tampilan ustadz, kiai itu kudu rapi, kudu beda gitu ya. Dan ustadz pakainya ya lo, baju udah pada bolong gitu. Kainnya gajah duduk, jangan gitu. Kalau ustadz kainnya BHS gitu ya. Itu. Jadi kalau nganterin bapak-bapak jangan gajah duduk udah jangan gitu ya. BHS ya. Karena apa? Ya, jangan sampai nanti muridnya lebih mewah gitu ya. Jadi Hasan Al-Basri seorang tabi'in itu pakaiannya mewah. Murid-muridnya kalah mewahnya sama dia. Suatu saat diledekin sama Imam Qaffal. Imam Qaffal gitu kan ya. Itu pakaian apa namanya ahli neraka. Kata Hasan Al-Basri, salah ente. Ini pakaian sorga. Di sorga enggak ada pakaian yang dekil kayak ente gitu. Di sorga pakaiannya mewah-mewah semua. Ini pakaian neraka tuh yang ente pakai gitu ya. Dibalikin sama Imam Hasan Al-Basri. Jadi bukan berarti orang yang pakai pakaian mewah itu tidak bersifat zuhud, bukan. Jadi zuhud itu adanya di dalam hati. Ketika tidak ada ketertarikan hatinya terhadap dunia, maka itu adalah yang disebut dengan zuhud ya. Jadi pakai pakaian, bininya juga beliin. Sunnah tuh 6 bulan sekali. Jangan nunggu setahun sekali lebaran baru dibeliin bini. 6 bulan sekali, bini ajak pasar. Mall, jangan pasar Sengget. Ini dia pasar Sengget, apa pasar Sengget? Ngambilin Sengget pakai gituan, pakai galah. Pakai galah ngambilnya. Jangan gitu mah, iya ajak ke mall gitu ya. Butik aja sekali-kali gitu ya. Bini diliin pasar Sengget mulu, pasar Lenteng mulu, ya lah gitu kan. Mall aja, iya nggak maju-maju, nggak nambah-nambah rezekinya. Ya, kalau kita beli begitu nanti nambah rezekinya, balik lagi. Wa ghairi dzalika dan lain sebagainya, ya, yang sifatnya kebaikan-kebaikan silahkan saja. Wa'lam dan ketahuilah. Anna fi hadzal hadithi bahwasanya dalam hadis ini al-hitha ada satu sifat anjuran alal ittiba'i agar kita ikut kepada sunnah-sunnah Rasul ya. Wat tahdhiri dan larangan minal ibtida'i
daripada melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah. Anjuran agar kita ittiba di sunnati Rasulillah, kepada sunnahnya Rasul, dan kemudian kita dilarang untuk melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah. Bid'ah yang dilarang tadi itu, ya. Bid'ah yang haram seperti kelompok Qadariyah, kelompok Jabariyah, kelompok Mujassimah. Nah, itu dalam ilmu kalam. Itu tuh bagian-bagian yang dilarang. Kalau kita berzikir, ada orang meninggal, kemudian kita zikir di rumahnya, enggak apa-apa. Berzikir dalam artian menggunakan dalil yang umum, itu ya. Itu kan kebaikan. Yang meninggal merasa terhibur. Kila, diceritakan, Auhallahu ta'ala telah mewahyukan Allah subhanahu wa ta'ala ila Musa alaihi salam, kepada Nabi Musa alaihi salam. Kata Allah kepada Nabi Musa, la tujalis, hai Musa, janganlah engkau duduk ahlal hawa, kepada orang yang nurutin hawa nafsunya. Orang hawa nafsu aja, hadirin. Gak pernah dia pikirin agamanya. Udah, jangan kita temenin. Sekedar kenal, say hello boleh. Duduk lama-lama gak usah. Hawa nafsunya doang, Pak. Main catur berjam-jam, lupa azan, lupa sholat 5 waktu. Boleh main catur, tapi jangan kelewatan, gitu ya, sampai lupa waktu. Wa yuhdisu fi qalbika, maka mereka itu nanti akan membuat perkara yang baru di dalam hatimu. Kalau kita sering lama-lama sama orang yang hadirin senangnya dengan nurutin hawa nafsu doang, taklim enggak mau, ibadah enggak mau, ya. Diajak silaturahim baca Quran enggak mau. Maunya apa? Oh, maunya senang-senang aja. Jalan-jalan aja. Healing-healing mulu. Nah, gitu ya. Itu suatu saat nanti kita yang bakal tertarik sama dia. Kita yang bakal ketaskil kalau bahasa kitanya, ya. Bakal kepancung kita sama dia. Malam yakun. Kita akan ikut pada dia yang tadinya itu enggak ada di hati kita. Enggak ada kepengenan. Oh, dia punya macam-macam, dia punya duitnya, kita kagak ada. Akhirnya kita ikut-ngikutin dia, maksain diri. Wa qala Sahl bin Abdullah, berkata Sahal bin Abdullah, mandahana, siapa orang yang mencari muka, mubtadi'an, kepada pelaku bid'ah. Hormat banget sama pelaku bid'ah, temananya. Ya, enggak berani dia bersikap tegas, ya, pelaku bid'ah. Talabahullahu, Allah akan cabut dari dia halawatas sunani, manisnya mengamalkan sunnah. Udah nggak ada lagi tuh nikmatnya ngamalin sunnah. Sunnah-sunnah Nabi banyak, Pak. Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Bahkan dalam tidurnya itu ada sunnah ajaran Nabi. Dari bangun tidur, Nabi ajarin tuh. Bangun tidur ya disuruh kita berdoa. Jangan sampai kita bangun tidur lupa. Yang kedua, bangun tidur ambil siwak. Siwakan dulu kita bangun tidur. Kemudian hadirin ke kamar mandi, diajarin lagi Nabi. Masuknya kaki kiri. Ntar kalau keluar kaki kanan. Jangan berlama-lama di kamar mandi. Itu sunnah-sunnah Nabi. Jangan nyanyi-nyanyi. Ya. Ngobrol aja nggak boleh. Ya, apalagi nyanyi. Ini sekarang kita kamar mandi bawa HP. Halo, dia kamar mandi teleponan, la ilaha illallah. Disuruh jangan ngobrol malah bawa HP. Nyanyi-nyanyi. Sekarang orang-orang banyak tuh kamar mandi pada nyanyi. La ilaha illallah. Udah kayak gitu aja dah, udah kayak studio kamar mandinya. Jadi hadirin, keluar dari kamar mandi diajarin lagi. Cara pakai baju diajarin sama Nabi. Cara pakai sendal diajarin. Buka sendal diajarin. Masuk masjid diajarin. Semuanya nggak ada yang nggak diajarin sama Nabi. Itu sunnah-sunnah Nabi. Jadi kalau orang sudah hormat dengan pelaku bid'ah, nanti Allah akan cabut tuh, ya, manisnya mengamalkan sunnah. Wa qala ad-Daqqaq, berkata Imam Daqqaq, manistahana, siapa orang yang merendahkan bi adabin, dengan satu etika, satu adab, min adabil Islam, daripada adab-adab Islam. Kalau dulu kita ada pelajaran budi pekerti orang tua,
itu ya. Nah sekarang udah nggak ada pelajaran budi pekerti. Kalau di madrasah masih ada lumayan akidah akhlak itu ya. Kalau di sekolah umum cuman ada agama, pelajaran agama seminggu 2 jam. 2 jam pelajaran, bukan 2 jam dinding, bukan. 1 jam pelajaran 45 menit. 1 jam pelajaran. 2 jam pelajaran 90 menit. Seminggu. Gitu ya. Seminggu tuh. Jadi hadirin kalau seminggu belajar agama cuman 90 menit gitu kan ya. Dia pelajarin apaan? Dipelajarin. Makanya hadirin harus ditambahin lagi. Karena itu emang udah bagian program pemerintah. Kita yang harus inisiatif. Cari lagi pelajaran agama buat anak-anak kita. Oh, masukin lagi. Di sana nggak belajar Iqra, Pak. Ya, di sekolah umum. Susah deh. Harus ada pelajaran ekstrakurikulernya lagi. Nah, kita bikin cari di luar. Masukin Iqra gitu ya. Diajarin ntar. Kalau anaknya bandel diomelin sama gurunya biarin. Jangan kita belain. Dituntut lagi 25 juta. Orang gila itu mah gitu. Iya. Masa urung ngajarin dia bisa baca bismillah dibayar itu hadirin nggak bakal sanggup kita bayar. Kata Sayyidina Ali, ana abduman allamani harfan. Saya siap menjadi budak bagi orang yang ngajarin sama saya 1 huruf aja. 1 huruf. Huruf hijaiyah 28. Orang ngajarin kenal 1 huruf aja kata Sayyidina Ali, saya siap jadi budaknya. Kalau yang budak bisa dijual beliin. Wah, jadi budak nih, kita jual. Itu miliaran budak. Bukan harga murah. Bilal bin Rabah ditebus hadirin. Hitung coba kalau seharga 4 kilogram emas. Hitung. Emas kalau 4 kilo. Sekilo berapa gram? Kalau sekilo. 1000. Kalau 4 kilo 4000 gram. Biar gampang. Karena per gramnya kita tahu. Sekarang kalau 1 gram. Sekarang di Aneka Tambang udah 2 juta 1 gram. 1 gram emas 2 juta logam mulia. Kalau 2 juta, ya, kalau 4000 gram. Oh iya. 2 juta kali 4000. Iya benar. 8M. Oh coba. 8M. Harganya 1 orang tuh. Bilal bin Rabah. Ditebus sama Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Cash and carry. Oh dibayar tuh. Nih udah bebasin. Lah benar. 1 gram, apa ya namanya? 4 kilo. 1 kilo berapa ya? 1000. 4 kilo, 4000. 4000 nolnya berapa ya? 4000 nolnya 3. Ya 3. Dikali 2 juta. 6. 6 tambah 3, 9. Benar. Gitu. 8M. Lu SD aja itu sekolah kagak lulus kali lu matematika lu ya itu. 8M coba. Masya Allah. Jadi hadirin, ini malah guru Madinnya, guru Madin itu Pak, guru TPQ ya. Suruh bayar 25 juta didenda, dibayar. Gak punya duit dijual dulu motornya tuh. Terlalu luar biasa, terlalu itu orang ya. Anak kita diajarin tentang agama. Bagaimana nanti kita supaya nggak dituntut di akhirat. Orang lain lagi yang ngajarin. Kudunya itu tanggung jawab kita, orang tua. Ngajarin anaknya. Nggak sanggup orang tuanya titipin. Anaknya nakal, diomelin. Wah, malah dituntut gitu kan. Laporin polisi. Ya elah. Wah kalau ngajar laporin polisi gitu kan ya. Balik lapor lagi mah gitu ya. Langsung lapor sama Allah yang nyiptain polisi. Ya, biar semper sekalian ke tangannya tuh ya gitu kan ya. Aduh, bang enak apa yang ngajar itu kan. Jadi hadirin kasihan banget ya. Bayaran nggak seberapa. Emang ada guru-guru madrasah bayaran gede? Ayo dah, coba tanya. Bapak ngerasain punya anak kan di TPI apa di TPQ di apa namanya madrasah berapa duit bayarannya? Coba kalau yang gituan tuh, ya, yang mahal. Kursus bahasa Inggris LIA. Ayo coba 1 paket berapa duit? Karena saya daftarin anak saya juga di LIA. Jadi kalau buat agama dianggap remeh.
gitu ya. Agama gratis gitu kan ya. Gitu. Kalau umum baru bayar gitu ya, bayarnya mahal. Jadi hadirin, siapa orang yang merendahkan dengan adab-adab Islam. Sekarang pelajaran adab udah nggak ada ya. Dulu ada budi pekerti, lumayan tuh, ada akidah akhlak ya. Tahu cara makan gimana. Oh, sama orang yang lebih tua bagaimana, sama yang lebih muda bagaimana, yang sebaya bagaimana. Tahu kita tuh. Dulu Pak kita, coba zaman dulu nih. Kalau babak kita belum makan, berani nggak kita makan? Iya kan? Zaman kita anak-anak nih. Kita nih, babak kita belum makan ini. Nggak berani kita makan, nggak berani. Itu ya. Kadang-kadang gelasnya buat babak kita dibedain buat orang tua. Bener nggak? Gelasnya nih. Nggak campur-campur. Nggak campur-campur. Waduh, bocah sekarang mah gitu kan ya. Minta duit di peci babaknya masih dikorek-korek gitu nggak? Iya, bocah sekarang. Iya, dulu kita mau lewat itu, nunduk banget lah gitu kan. Lu sekarang mah gitu, Masya Allah. Ayo kalau lagi jalanan gitu kan ya. Bocah-bocah SD udah karena mungkin akrab atau karena ajarnya kali ya gitu kan ya. Tat, tat. Bocah SD tatat aja gitu kan ya. Ya kan cuman kita udah ngikutin zaman sekarang Pak. Kita mau ngikutin kaku kayak dulu ntar malah disusah ntar di kita deketinnya gitu ya. Akhirnya kita yang ngalah gitu ya. Kagak ada gitu. Kalau di apa namanya coba di pondok pesantren gitu, ada kiainya lagi jalan nih. Orang berhenti tuh muridnya berhenti. Benar nggak? Biar dulu tuh ya. Zaman dulu begitu orang-orang tuh lagi jalan nih, anak kecil berhenti itu ya. Nggak berani ngomong teriak-teriak gitu ya. Sekarang guru ditonjok Pak. La ilaha illallah. Ya, nggak ada berkah gitu kan ya. Biar bisa pinter nggak bakal berkah gitu. Berkah itu mahal Pak. Nabi yang doain Nabi itu berkah. Jadi yang ada manfaatnya. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak punya manfaat. Pinter bisa, cuman nggak ada manfaat buat apaan. Makanya Nabi setiap doa yang paling pokok adalah doa berkah. Allahumma barik lana fima rozaqtana. Mau makan doa berkah. Pengantin baru rapi nikah, doanya doa berkah. Barakallahu laka. Tuh, coba. Doa berkah doang. Gak ada doa yang lain. Doa berkah tuh semuanya. Sekarang orang-orang Pak, ya, pada nggak berkah, orang tua ditaruh di tempat panti jompo orang tuanya, ya. Aduh, rame banget sekarang tuh, ya. Luar biasa. Jadi siapa orang yang merendahkan. Jadi walaupun itu suatu adab perkara yang kecil, satu etika yang kecil, jangan kita remehkan. Gitu mananya. Jangan kita anggap sepele. Kalau pakai kain, pakai celana, itu kan disunahkan kita kalau pakai itu yang kanan duluan. Jadi sekecil apapun kayak gitu, pakai kanan duluan, gitu ya. Mau pakai sendal, pakai kanan duluan. Dan kalau copotin, baru copotin kiri duluan. Itu perkara-perkara. Kalau minum gitu kan adabnya, oh suruh duduk gitu. Pakai tangan kanan, jangan pakai tangan kiri. Itu adab. Ya, jadi perkara-perkara yang kecil dalam adab itu jangan kita anggap remeh. Siapa orang yang meremehkan adab-adab, uqiba, dia bakal nanti dihukum. Bihirmani sunnah, dengan keharaman sunnah. Terlarang dia bisa mengerjakan sunnah. Akhirnya sunnah sama dia jauh. Udah nggak diamalin lagi. Wa man taraka sunnatan, siapa orang yang meninggalkan satu sunnah, uqiba, dia bakal dihukum bihirmanil faridati, akan meninggalkan sesuatu yang fardu, yang wajib. Itu gara-gara ninggalin yang sunnah. Akhirnya yang wajib ditinggalin sama dia. Wa man istahana bil faraidi, kalau dia sudah merendahkan perkara-perkara yang fardu, yang wajib, qayyadallahu lahu mubtadi'an, Allah akan takdirkan bagi dia sebagai pelaku bid'ah. Yuzkar, kalau udah bid'ah baru tuh ya, sesat tuh dia. Yuzkaru indahu batilan, disebut isinya dia sebagai orang yang batil. Fayuqau fi qalbihi syubhatan, maka akan hinggap di hati dia perkara-perkara yang subhat, perkara-perkara yang ragu, enggak lagi jelas. Akhirnya nanti
bisa terjerumus kepada perbuatan yang haram. Kalau subhat begitu. Tapi orang kalau seandainya udah menghindari yang subhat, insya Allah nanti dia akan terhindar dari yang haram. Yang ragu-ragu aja dia nggak berani, apalagi yang jelas-jelas haramnya gitu ya. Ini benar apa enggak nih? Halal apa kagak nih? Aduh ya. Enggak belum jelas ini mah. Kalau yang ragu-ragu aja dia nggak berani, apalagi nanti yang haram. Amannya begitu. Tapi orang kalau udah nggak dipikirin Pak, yang haram disikat aja udah gitu ya. Sampai sekarang belum berani Pak makan kepiting. Sampai sekarang nggak berani saya makan kepiting. Sekalipun hadirin sebagian udah ada yang menghalalkan gitu kan ya. Kepiting katanya udah halal gitu kan ya. Dan kepiting kan hidup di dua alam. Di darat hidup kan, di air hidup. Kalau yang hidup di air doang kagak di darat, rajungan namanya gitu ya. Kalau kepiting di darat hidup, di air hidup. Nah itu namanya hidup di dua alam. Masuk kategori yang hidup di dua alam, itu hukumnya adalah haram. Makanya kalau kita beli kepiting di pasar, itu japitnya masih diikat gitu. Karena kalau nggak diikat, japit dia, hidup dia, masalahnya nggak mati. Tapi kalau rajungan mati udah. Kita beli rajungan di pasar nih, pasar Lenteng, udah mati Pak. Itu kalau kepiting hidup dia masih. Dia bisa cari makan di darat. Itu lele di darat juga hidup, tapi sebentaran gitu ya. Dan lele di darat nggak bisa cari makan. Dia bisa cari makannya cuman di air gitu. Jadi kalau seandainya nggak bisa cari makan di darat, itu bukan binatang darat namanya, binatang air. Kodok. Di darat hidup nggak? Hidup dia. Di air hidup juga gitu ya. Makanya disebut amfibi. Kodok sekarang banyak yang diekspor, dijual gitu ya. Barang haram hadirin. Orang udah nggak pikirin lagi. Yang penting adalah punya cuan kata dia gitu ya. Wa fil hadisi, dan dalam sebuah hadis, man ahabba sunnati, siapa orang yang cinta kepada sunnahku, faqad ahabbani, kata Nabi, sungguh dia cinta kepadaku. Jadi bukti cinta pada Nabi bukan bawa bendera, bukan. Bukti cinta pada Nabi adalah menghidupkan sunnah Nabi. Orang yang cinta kepada sunnah Nabi, baru dia itu disebut cinta kepada Nabi. Apa sunnah Nabi? Itu tadi. Dari mulai kita bangun tidur, sampai tidur lagi, ya. Itu sunnah-sunnah Nabi. Sampai tidurnya diajarin kita. Tidurnya kakinya nggak boleh menghadap ke arah kiblat, ya. Nggak boleh kita menghadap kiblat. Itu bagian pada sunnah Nabi. Kalau tidur, hadirin, itu tertutup auratnya, walaupun kita di kamar jangan bugil gitu ya. Ntar masuk angin lagi. Di posisinya tidurnya sendiri, baca doa dulu sebelum tidur ya. Kita biasa baca doanya apa? Doa tidur. Bismika Allahumma ahya wa bismika. Itu doa tidur, bukan doa taklim. Kadang-kadang orang mau taklim baca doa itu, ya udah giran lagi taklim, tidur dia, salah baca doa dia. Harusnya lagi taklim jangan baca doa itu ya. Waman ahabbani, dan siapa orang yang cinta kepadaku, kana ma'i fil jannah, baru nanti dia akan bersamaku dalam surga. Jadi Nabi kasih satu jaminan. Ya, ayo hidupkan sunnah-sunnah Nabi. Salah satunya tuh yuwak, itu sunnah Nabi gitu ya. Menutup aurat, itu bagian sunnah Nabi. Kalau bicara hadirin tidak teriak-teriak, itu sunnah Nabi. Kalau kita menghidupkan sunnah Nabi, kata Nabi, nanti aku akan jamin bahwa dia akan bersama aku di dalam sorga. Sunnah Nabi sekarang udah banyak ditinggalin. Wa fi tafsiri qaulihi ta'ala, dan di dalam tafsir firman Allah Subhanahu wa taala, kata ulama, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan Nabi itu mengajarkan Alkitab, maknanya Al-Qur'an, wal hikmah, dan kemudian hikmah. Apa artinya hikmah? Annal hikmata hiyas sunnatu. Bahwasanya yang namanya hikmah dalam Al-Qur'an itu artinya sunnah.
Kan ayatnya depannya laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Itu ayatnya. Laqad manallahu, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengaruniakan 'alal mu'minin, kepada orang-orang yang beriman. Jadi Allah kasih orang beriman satu karunia. Mana karunianya? Ketika ba'atsa fihim, Allah utus kepada orang beriman rasulan, seorang rasul. Namanya Nabi Muhammad. Yatslu alaihim, tugasnya rasul membacakan kepada mereka. Apa yang dibacakan? Ayat-ayat Allah. Yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim, dan kemudian membersihkan mereka, mensucikan mereka dari berbagai macam jenis khurafat, kekufuran pada satu. Kemudian wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan Nabi mengajarkan kepada mereka al-kitaba, itu Al-Qur'an, wal hikmah. Nah, pengertian hikmah adalah sunnah. Annal hikmata ya as-sunnatu. Bahwa hikmah itu maknanya adalah Nabi ajarkan tuh sunnah-sunnahnya. Hadirin, banyak sekali hadis-hadis Nabi ya. Hebatnya kita ini sudah lengkap Pak. Lengkap Nabi ajarkan. Dari mulai kita bangun tidur sampai jalan di jalan ya. Tundukin pandangan. Itu sunnah Nabi. Bukan celangak, celinguk gitu ya. Lihat yang bening, mantep. Sampai ke Paduk jalanannya. Ngubruk. Gara-gara ngeliat apa? Lihat yang bening-bening gitu ya. Suruh tuh kullil mu'minina yaghuddu min absarihim, tundukkan pandangan gitu ya. Jadi dilarang kita jelalatan. Makan sudah berhenti sebelum kenyang. Tidak makan kecuali dalam keadaan lapar. Udah, kalau lapar baru makan, makanan menu apa aja juga enak gitu ya. Enak. Orang dulu kita udah lapar banget, makannya emang apaan sih? Ikan asin, kadang-kadang terasi, ya Pak, diapain terasinya? Dibakar, digarang. Pasti bapak-bapak ngalamin kan? Iya, karena ini bukan anak-anak menteri, saya tahu kita itu. Sama kita semuanya, ngalamin model kayak begitu. Pulang sekolah, hadirin udah lapar, nasinya belum matang, tungguin dulu dah. Ntar cuman adanya terasi, garang tuh terasi itu di dapur kita makan itu. Enak nggak? Enak. Karena udah lapar menu apa aja. Sekarang belum lapar, menu hadirin ada macam-macam gitu kan ya. Nggak nafsu kita. Karena apa? Karena posisinya belum lapar, makanya disuruh makan kalau udah lapar. Sudah berhenti sebelum kenyang gitu. Dan kita kebalikan. Masih kenyang, udah makan lagi. Waduh ya. Akhirnya tuh kalau buka puasa kita, Masya Allah, apaan aja udah dah. Kita sikat. Ya. Jadi hadirin, pentingnya kita menghidupkan sunnah-sunnah Nabi. Banyak sekali. Jangan sampai. Nanti dalam ibadah, terlebih lagi. Sunnah-sunnah Nabi. Sholat di awal waktu. Itu bagian sunnah Nabi tuh. Dalam keadaan berjamaah. Itu sunnah lagi tuh ya. Jangan kemudian hadirin kita tinggalkan. Kemudian ada zikir. Zikir pagi, zikir sore. Nah itu kita biasain. Membaca Al-Quran. Ya, minimal 1 hari 1 juz kita baca. Ya. 1 hari 1 juz. 1 juz Pak, 1 hari. Itu ya. Jangan 1 ayat 1 hari. 1 juz kali setengah jam gitu ya. Iya Pak Ustadz. Iya. Kalau ntar kita lama-lama udah biasa nanti bentar itu. Lamaan mana Pak kita? Megang Quran sama megang HP. Ayolah. Megang HP kan kita kuat itu berjam-jam. Megang Quran apa enggak kuat? Karena setannya kuat di mata kita nih gitu ya. Kita megang Al-Quran aja dah. Baru sebentar matanya udah riep. Tuh ya. Hurufnya itu udah nyambung. Udah dempet itu hurufnya nih, udah dempet hurufnya gitu kan. Kalau megang HP nggak pernah dempet huruf kita. Nggak pernah dempet tuh. Terang aja dah, terang benar ya. Terang aja. Nonton TV.
Kita nonton bola, Pak. Kalau nonton bola berapa jam? Kemarin tuh Indonesia lawan mana? Filipina. Nah, ya, 40 menit udah 90 menit. Tambah kemudian istirahatnya. Hah? Sekarang mau Malaysia tuh. Iya, jam berapa mulainya? Sekarang nih. Jamnya jam berapa? Oh, jam 8. Ntar jam 8. Ngaji dulu ya. Nah, tapi ngaji baru nonton. Ngaji dari cuman jam berapa kita ngaji tadi? Setengah jam, 40 menit lah. Ngaji 40 menit. Nonton bola 1,5 jam. Ayo banyakan mana? Tetap pasti banyakan nonton bola. Jadi hadirin, sunnah. Banyak lagi nanti hadis Nabi. Nabi katakan, man ahya as-sunnati faqad ahabbani. Asalnya gitu. Siapa orang yang menghidupkan sunnahku, itu bukti dia cinta kepadaku. Waman ahabbani, siapa orang yang cinta kepadaku, kana ma'i fil jannah. Nanti dia akan di surga bersamaku. Jadi orang yang cinta bukan orang yang ngaku-ngaku doang. Waduh, ini saya ini umatnya Nabi. Umatnya dari mana? Kita ngaku boleh, tapi nanti di akhirat apakah Nabi memberikan satu pengakuan? Itu yang paling pokok, Pak. Benar gak nanti nih, kalau Nabi ini akuin kita. Tidak ada cerita nih tentang Imam Ahmad bin Hambal. Cuman waktunya tanggung, itu ya, ceritanya panjang. Imam Ahmad bin Hambal itu yang mengamalkan sunnah Nabi dia. Ketika orang-orang pada meninggalkan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan dia itu ampunannya dan kemudian dimasukkan ke dalam surga. Perkaranya kecil gitu ya. Jadi sunnah Nabi enggak mesti harus yang besar-besar. Yang kecil-kecil aja dulu ya, baru nanti yang besar. Banyak sekali tuh dalam kehidupan sejarah kehidupan Nabi itu yang menjadi pelajaran. Belum lagi nanti kalau di rumah tangga ya, belum lagi nanti kalau seandainya Nabi hadirin sebagai seorang kepala negara. Itu sunnah-sunnah Nabi semuanya. Sahabat orang yang memang tidak mau tertinggal. Abu Bakar, waktu Nabi wafat, khalifah dipegang oleh Abu Bakar. Yang ditanya sama Abu Bakar kepada Aisyah, sunnah Nabi. Cerita Abu Bakar mengamalkan sunnah Nabi, insya Allah pada minggu yang akan datang. Itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana. Wa qarabatin lana fi dinina mahlul qudsi unsa wa dzakar rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tardi qawlan wa fi'lan karama. Warzuqil kulla halalan daima wa akhlaq ya ulama nuhdha bil khairi wa nubqa kulla syarr. ربنا اصلح لنا كل شؤون واكر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل ان تاتينا رسل المنون واغفر استر انت اكرم من ستر وصلاه الله تعالى المصطفى من الى الحق دعانا والوفاء بكتاب به للناس الشفاء وعلى الال الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصاب الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك حسبنا الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.